Oke, dan kembali lagi di Ladies Talk, pastinya masih barengan sama para ladies yang sudah hadir di sini. Halo ladies. Halo. Hai. Wah, pada cantik-cantik semuanya ya. Bisa aja. Mama juga cantik. Salah. Udah pada pakai alis. Wah, saya jawabnya harus kayak orang Thailand ya. Kenapa sih? Kenapa harus Thailand ya? Aduh. Nah, cuman ini seru juga nih ya. Serunya itu adalah tadi sempat dibahas di sesi-sesi sebelumnya mengenai penugasan dari narasumber yang harus menjadi yang harus jadi narasumber di WB. Penugasan Ibu Jenderal. Penugasan Ibu Jenderal ya. Nah, sebenarnya nih ya Ladies WB, apakah kalian pernah ngerasa jangan gua tuh gitu kayak atau enggak kayak pengen menghindar gitu. Kesel. Pengen jangan aku atuh gitu. Pernah ngerasa gitu enggak sih Ladies? Kalau aku pernah. Anda host. Ayo Cifang keluarkan. Aku sampai hari ini sebenarnya nggak mau, tapi ternyata udah setahun. Aku Nggak mau tapi setahun. Oh gimana Sob? Udah saking cintanya weh. Nah itu gimana tuh ceritanya? Boleh lah Cifang dulu lah kasih. Nggak mau, jangan. Cicewek dari tadi senyum. Ketawa. Saya pernah ngerasa kayak jangan berat gitu. Pernah gitu nggak sih? Cicewek. Cewek jujur lah. Tanteku nggak denger kok. Nggak denger dia. Ya awalnya sih ceritanya sih di telepon sama Ci Esther ya, terus dia ternyata jadi ini karena ada dari Bune kan idenya terus gitu. Duh Ci kayaknya nggak bisa ngomong deh gitu. Tadinya awalnya udah agak nolak gitu kan sama Ci Esther terus gitu. Cuman kan saya bilang dulu deh ngobrol dulu sama suami, boleh enggak gitu kan? Karena ya perlu izin juga gitu kan. Nah terus jadi oke, boleh kata suami. Terus gitu saya bilang, Ci ini tuh untuk kapan? Untuk berapa lama gitu kan? Untuk 4 kali. 4 kali sekian. 4 kali. Ntar hostnya diganti kok gitu. Dahal. Tipuan Ibu Jenderal. 4 kali. Nah ada gitu. Belajar matematikanya di mana nggak tahu. Oh ya udah deh kalau 4 kali boleh lah gitu kan, kata saya tuh gitu, bisa kata saya tuh gitu kan. Tapi ternyata seiring perjalanan 4 kali 12 kali ya 4 kali 12 kayaknya. Itunya sampai sempat ngomong sama Cipang juga, Ci kita teh kapannya sampai ini terus ya. Iya loh bener-bener. Cewek pernah ngobrol di jalan ya Tin ya. Kita teh sampai kapan Ci? Nah, gue juga nggak tahu. Wah udah nggak tahu gitu. Udah pasrah aja jadinya. Iya. Jadi pokoknya sampai nanti kalian jadi kolonial. Sekarang masih jadi kolonial. Bune di mute dulu. Tapi juga sih. Iya, cuman ini kalau misalnya tadi ya, kalau di WB sendiri sebetulnya apa yang dikehendaki oleh Tante Kumala itu kayak memang harus diikutin terus kah gitu atau gimana sih? Ayo tadi Tante Kum pergi gimana? Iya tadi pas pergi. Ayo, saya minta itu ibu-ibu tolong dibuka mic-nya ya. Astu aja. Seserem itu nggak sih? Bukan kecuali Ibu Kumala yang harus tutup. Iya benar. Ayo Tante Lydia. Langsung pergi. Tante Kum, jangan kemana-mana. Ya silakan, ladies. Ayo jujur dong. Ayo. Teman, sebetulnya saya itu tuh korbannya Christine. Sama Christine, bukan saya. Otaknya saya tuh dipaksa harus cari orang yang mau disalibkan. Oh iya benar. Itu dia, makanya saya bilang paling kreatif itu dia. Iya benar. Dia.
Punya korban banyak. yang lainnya korban bune. Gimana ini teh? Nah itu dia. Asal usulnya tuh yang pakai baju merah itu loh, Rin. Bajunya hilangin. Aduh. Palanya doang. Palanya doang. Nah itu gimana tuh ceritanya kalau misalnya di WB sendiri, ini teman-teman kita juga pengen tahu ya sebetulnya dari stok ini sebenarnya kalau misalnya ketika ada bukan penugasan sih, ya tugas luar lah ya. Itu kayak langsung oke, jalan atau sebetulnya ada proses lain sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh atau di dalam WB itu sendiri gitu. Ada penolakan secara halus atau mungkin apa? Boleh nolak nggak sih? Atau nungguin kekuatan bulan gimana gitu? Bentar saya semedi dulu, tanteku apa gimana? Monggo. Ayo Ibu Cici, Itu keluarkan unek-unek Anda. ya kalau dari segi struktur itu Ibu Cici yang berhak untuk mengutus semua. Oh ternyata otaknya Ibu Cici ternyata. Tuh, harga tetap aja motornya Ibu Kumala. Oh iya. Dia sesama rambut pendek saling membela. Oh gitu ya. Aku nyariin yang gondrong siapa yang bisa belain aku. Gimana Ciri Fasa? Ya memang WB itu luar biasa ya. Maksud saya ada struktur, tetapi di sisi lain ya kan materi-materinya sudah nggak asing lah ya. Kan kita selalu bicara soal tunduk, kemudian submit, ya walaupun mungkin sesinya ke pasangan, tetapi kan ternyata bukan hanya ke pasangan. Jadi sebenarnya di atas saya itu ada Ibu Lydia Kurnia dulu, lalu kemudian baru ada Ibu Kumala. Hanya kan dengan berjalannya waktu, sebelumnya kan tidak ada kan, maksudnya tetap Ibu Kumala, Ibu Lydia, dan yang lainnya. Jadi kalau buat saya, dibilang apakah tidak bisa menolak? Kalau dibilang tidak bisa menolak, bisa iya, bisa tidak. Artinya adalah kalau belum masuk di dalam kita lah ya gitu di WB gitu, memang ya karena memang nggak ada hubungannya, ya nolak aja gitu. Tetapi ketika sudah nyemplung, mau sukarela atau dicemplungin gitu, apapun motivasinya. Pokoknya kalau sudah ada, ya kita kan punya nilai-nilai ya yang tadi Bu Lydia bilang itu. Nah nilai-nilai itu tanpa disadari walaupun kadang jangan, tapi tetap mikir gitu. Kami itu tetap berpikir. Jadi kalau nggak ada orang bagaimana gitu ya. Sampai tadi kan ada kayak Ana, Bu Lydia juga bilang nih kayaknya lagi panik gitu. Nah sama juga seperti waktu yang Lady Stock ini ketika dibilang ya udah tulis skrip. Saya sampai mikir kalau disuruh nulis makalah, ya skripsi saya tahu disuruh bikin skrip, astaga. Tetapi kan ya tadi ya karena memang di WB itu kita dilatih gitu kan, ya udah walaupun mungkin aduh nggak bisa gimana, udah gampang nanti tinggal tanya nanti dibantu kan begitu ya, pokoknya yang tenang gitu kan. Ya itu Ibu Kumala seperti itu, tetapi ada juga Ibu Lydia yang bilang coba apa yang dilakukan, ya, seperti itulah. Jadi kalau dibilang apakah tidak bisa ditolak, sebenarnya bisa, tetapi kalau menurut saya ya pasti teman-teman yang lain juga sama, kami mau tidak mau berpikir juga gitu. Kami kan satu tim, jadi apalagi sudah terbiasa dengan siapa yang di otoritas di atas kita, itu tuh mau nggak mau langsung ya udah, lalu kita berpikir kemudian kerjasama dengan yang lainnya atau bisa didelegasikan ke yang bawahnya istilahnya ya, maksudnya bawahnya tuh yang bisa lah kita ajak kerjasama. Lalu kemudian dan kenyataannya kalau memang kesulitan, memang kan kita nggak sendiri, walaupun tetap lah ya misalnya unek-unek dan sebagainya gimana sih dan sebagainya, tapi tetap saya yakin kami yang di Wanita Bijak itu akan tetap berpikir karena tadi nilai-nilai yang kami pegang. Kesel, tetapi pada akhirnya kita sepakat walaupun kita tidak sepakat gitu. Jadi ketika keluar kita tetap satu suara, tapi di dalam rapat tuh gitu kan, tapi ya sudah gitu. Jadi ya mau tidak mau ya udah ya kita nikmati aja, enjoy saja akhirnya.
Dan kenyataannya juga pada akhirnya kami menyadari, khususnya saya pribadi lah ya, mungkin nggak tahu teman-teman yang lainnya. Kalau saya akhirnya menyadari bahwa ketika kita kan fokusnya ke buku Malah nih ya, ketika Ibu Kumala memberikan instruksi misalnya atau apapun, itu memang hal yang baik gitu. Dan memang pada akhirnya kalau buat saya pribadi, sayanya sendiri juga akhirnya berkembang. Karena tadi belajar menerima gitu. Dan yang buat saya berpikir adalah ketika Tuhan izinkan seseorang yang otoritasnya di atas kita untuk memberikan sesuatu lah ya, supaya kita melakukan sesuatu, itu kan pasti izinnya Tuhan juga lah ya, dan pasti Tuhan mampukan juga, dan itu tadi ada upahnya buat kita yang memang mau patuh, manut dalam dengan benar ya, pasti ada, kitanya juga akan berkembang gitu sih. Jadi walaupun kadang-kadang ayo Bune, tapi tetapnya makasih sih Bune, jadi karena Bune juga kita bisa berkembang, itu sih dari saya. Karena Bune saya punya apartemen di surga. Keren. Tapi ya kalau setiap akhir sesi gitu, Elka kan suka ikutan, baru-baru ini kan Elka ngegantiin Dita kan ikut gitu, terus bisa denger gitu, kalau tentang ini siapa yang bawain, emangnya ada kayak slot-slotnya gitu ya, kayak kalau yang bawain ini tuh harus yang ini, terus kalau bawain ini, oh bagusnya yang ini, apa bener ada begitunya gitu? Aku suka bingung, soalnya Koriki juga biasanya bagusnya kalau bawain ini siapa ya gitu. Ya kan Koriki sama Cititi juga gitu kan. Benar-benar. Di Wanita Bijak ada slot-slotnya tuh, Tanteku. Bukan slot, maksudnya gini, pengalaman hidup mereka itu yang saya pilih itu mereka yang punya pengalaman hidup sesuai dengan sesi yang mereka bawakan. Berarti itu adalah kejujuran saudara-saudara. Gitu. Mereka menghidupi sesi itu gitu. Jadi benar sih. Kan, karena gini, Wanita Bijak itu adalah mengkhotbahkan apa yang dia hidupi dan hidupi apa yang dia khotbahkan. Nah, prinsip semua narasumber itu seperti itu. Jadi sebelum kita ngomong, kita hidupi dulu tuh sesi itu, pengalaman itu. Nah jujur ya, saya terus terang sangat bersyukur sih kepada Tuhan. Melalui Ladies Talk ini, kalau saya lihat perubahan yang pertama itu, saya lihat tuh terus terang dari Kitin. Saya ini plot twist nih kalau lagi nonton film. Ya, betul. Ya, karena dia tuh kan orang yang sangat kritis banget. Ya. Nah dulu saya berpikir itu setiap sesi, maksudnya gini, apa menarik ya sesi Wanita Bijak itu buat Christine. Karena terus terang kalau Fang, terus Christine W ya, itu kan ada di tim ya, kecuali Angel. Nah baru dia ikut pemilihan dua-duanya masih. Tapi Christine itu dari ketika dia ikut modul dengan saya, tuh dia tuh paling kritis banget. Sehingga saya berpikir apa menarik ya sesi modul 1 WB ini untuk dia, walaupun dia sudah pernah ikut. Tapi saya nggak nyangka bahwa dari satu sesi demi sesi itu dia bisa mengeksplor tuh begitu rupa yang tadinya saya juga nggak kepikir, gitu ya. Nah itu yang membuat saya, oh berarti dia benar-benar ya Tuhan bekerja lah ya, merubah paradigmanya ya. Kalau mungkin dulu dia agak sulit gitu ya dengan mertuanya, sekarang jadi benar-benar wah luar biasa banget deh. Ini, nah itu yang sekarang jadi bajak laut ini nih. Itu yang saya nggak sangka. Sehingga satu sesi, kenapa Ladies Talk itu padahal WB itu sesinya hanya 9 sesi, tapi kenapa bisa sampai 1 tahun? Nah itu karena dia tuh, wah Tan, ini nggak selesai nih satu sesi Tan, ini harus lebih gitu ya. Karena ternyata mengenai keberhargaan itu, contoh mutiara yang ditemukan dulu, mengenai keberhargaan itu banyak banget ini yang lebih bisa dijabarkan lagi. Nah itu bagi saya tuh amazing sih, gitu ya. Karena saya pikir, bagi seorang Kristen yang sangat kritis itu, apa menariknya sih sesi-sesi WB? Tapi ternyata dia bisa dalami itu. Sehingga saya yakin setelah Ladies Talk mungkin tahun kedua dia bisa jadi Wanita Bijak sih. Wah. Aduh. Sebetulnya kita juga rada kaget dia itu ada wanita diikut di Wanita Bijak ya. Kalau dia bilang, aku ada nih di buku aku ada tulisannya, aku sebenarnya ada kaget. Oh, Cici punya bukunya.
lagi awal-awal ya gitu kan. Oh, dia wanita bijak. Harusnya tadi jangan dikat dan Tekum biarin ngomong aja nih salah nih. Aduh, ya itulah banyak kejutan-kejutan sebetulnya ya, dan banyak perubahan-perubahan juga gitu yang terjadi ya di antara kita sih, antar host juga antar narasumber, banyak kejadian-kejadian yang memang betul-betul ya tadi karena si materialnya juga berdasarkan pengalaman ya, jadi mau yang tentang kabur-kabur berarti buku Mala, yang tentang yang tentang Saya udah pulang ke rumah, udah gak kabur lagi. Cuma sekali loh itu, cuma sekali doang. Tapi diinget terus Tante Kum, kasihan banget loh. nggak ikonik banget soalnya. Oh, bener-bener. Itu apa ya, masa itu tuh tanggapan yang paling banyak yang kita dapat Iya. ya materi itu. Iya. Naik kereta ke Jakarta. Iya, minta link YouTube-nya gitu kan. Benar. Sampai Terus yang ini masuk apa? WA. Nah, yang WA lagi tuh yang ini, yang istri nggak bisa tahan terus mau keluar rumah boleh apa enggak? Itu kan rame banget tuh itu. Oh, Iya. benar. Sampai berantem di film aja udah berantem loh. Benar. Itu seru ya Kak. Gimana Ibu Elke? Wah, ini keren banget sih, memang serius banget. Makanya aku penasaran banget kan, kenapa kok emang ada slot-slotnya atau enggak? Mungkin kepikiran aku sih, kenapa kok sekarang itu jadi tajam banget Ladies Talk? Karena memang yang bicara itu memang sudah menang lah istilahnya. Jadi bisa berbagi ke kita yang masih struggle gitu ya, ternyata ya. Betul. Nah, sebetulnya juga perubahan kenapa kita lebih rajin bawain narasumber juga baru beberapa bulan terakhir ini ya sebenarnya, karena memang sebelumnya ya itu hanya sekedar ngobrol-ngobrol muter-muter doang sih gitu. Cuman pada akhirnya kita sampai di titik kalau ngerasa ini kayaknya ada yang kurang tajam nih gitu kan. Terus juga kita dengerin masukan-masukan juga dari pendengar Radio Maestro nih. Jadi beberapa pendengar juga bilang bahwa kayaknya perlu ada sisi rohaninya gitu, karena kan selama ini berdasarkan pengalaman, terus juga dari pengalaman terus diselesaikan hanya berdasarkan sisi dunianya lah dalam tanda kutip ya. Nah pada akhirnya juga kita kepikiran ya juga ya, kayaknya kan Radio Maestro kudu ada rohaninya nih gitu, kayaknya kalau nggak terlalu atau kurang rohani kayak kurang kuat gitu. Dan akhirnya juga sempat ya aku sama Tante Kum juga sempat ngobrol lagi, Tante gimana nih supaya lebih tajam ya, apakah boleh nggak kita lebih rajin lagi ngundang narasumber dari WB aja semuanya, supaya nanti juga dengan materi-materi yang udah di-share juga itu bisa jauh lebih tajam lagi dan lebih kena. Dan aku masih inget sih meeting pertama WB itu harus hasilnya ya, yang ikut di WB itu harus mengalami Tuhan. Nah, makanya aku kepikir, iya juga sih, pendengar juga harus mengalami itu sih, jangan sampai enggak begitu. Itu yang pada akhirnya kita mulai rajin lagi, lebih ngebanyakin si narasumber ini begitu. Ya enggak, Ibu Kitin, terima kasih loh, tapi sebelumnya sudah cukup capek mungkin ya nyari narasumber. Ada 2 sama Ibu Fang juga, terima kasih Ci Fang, thank you loh. Ci Cewek juga ngebantuin, udah sini aja gitu. Nanti sesi selanjutnya kita mau gali Ibu Fang ya, si wise lady yang sangat lama itu kita pakai. Wes. Sinyal jelek maaf. Aku sih lebih penasaran sama ini sih sebetulnya nih ya teman-teman. Aku penasaran sama itu tadi Tante Kum sempat ngomong bahwa materi yang diberikan itu berdasarkan pengalaman dari masing-masing narasumber. Jadi pasti kebagian semua ini ya teman-teman. Ini kayak Bu Hana, Bu Esther, siap-siap ya. Nah, kita akan tanya kejadian apa sebetulnya yang mendasari ya. Ibu Noni juga siap, Ibu Rifosa juga mungkin ya akan kami tanya ya, kenapa kalian rela sampai kalian rela menceritakan sisi buruk sih, misalnya pengalaman zaman ya waktu itulah ya, pengalaman ilahi gitu loh Ki. Oh, pengalaman ilahi. Iya. Sedikit. Oh yes, oke. Kalau gitu coba Ibu Kitin di close kalau gitu. Sobat Maestro dengerin terus ya, pakai YouTube aja biar lihat wajah-wajah kita yang cakep ini. Oke?